Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape Padang Bulan Medan. Setujukah Anda jika ada sebuah pernyataan mencari Tuhan tidak harus ke gereja, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja, sebab Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja. Ya, benar. Tuhan ada di mana-mana juga benar. Sebab Tuhan memang lintas ruang dan waktu. Tapi akankah kita setuju bahwa dengan demikian kita tidak lagi perlu datang berbakti beribadah ke gereja? Terlebih dalam situasi hari ini, di tahun 2020 ini, di mana pandemi COVID-19 masih mewabah di sana sini, situasi belum kunjung normal. Ditambah lagi satu pernyataan seorang nabi, itulah Nabi Amos, yang berkata kepada umat Tuhan supaya tidak perlu pergi ke gereja. Maka makin komplitlah alasan kita untuk tidak hadir di gereja. Bahkan mulut kita bisa berkata, walaupun saya tidak ke gereja, walaupun saya malas ke gereja, saya masih lebih baik dari mereka yang setiap hari Minggu berbakti beribadah di gereja. Apakah maksud Nabi Amos melarang umat Tuhan pergi ke gereja? Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian pertama, adakah Amos melarang umat Tuhan pergi ke gereja, Bapak Ibu Saudara? Secara tersurat, tidak ada larangan Nabi Amos kepada umat Tuhan jangan ke gereja. Tetapi secara tersirat, Nabi Amos memang menekankan larangan tersebut. Dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang kelima bagian A, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, janganlah kamu pergi ke Betel. Apa arti Betel, Bapak Ibu Saudara? Bet artinya bait, El artinya Allah, sehingga Betel berarti bait Allah atau gereja pada masa kini. Betel pertama kali disebut di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-8, di mana Abraham mendirikan kemahnya dan memanggil nama Tuhan di sana. Bahkan Betel merupakan satu tempat yang bersejarah bagi Yakub, di mana Yakub bermimpi melihat malaikat Tuhan dan melihat Tuhan di Betel tersebut. Artinya bahwa Betel adalah satu tempat yang bersejarah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Nabi Amos berkata, janganlah kamu pergi ke Betel. Kemudian yang kedua, masih di dalam ayat yang sama, yaitu pasal 5 ayatnya yang kelima bagian B. Nabi Amos kembali berkata, janganlah pergi ke Gilgal. Apa arti Gilgal, Bapak Ibu Saudara? Gilgal artinya lingkaran batu. Gilgal banyak dibahas, banyak disebut pada zaman Yosua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan mereka tiba di satu tempat yang bernama Gilgal dan mendirikan kemah di sana dengan menegakkan 12 batu yang diambil dari Yordan. Bapak Ibu Saudara, untuk apa itu dikerjakan? Untuk sebagai peringatan kepada anak cucu mereka bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib yang besar, yaitu mengeringkan sungai Yordan saat mereka menyeberang, sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman, Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 4 ayat 19 sampai 23. Artinya bahwa Gilgal adalah tempat Tuhan menyatakan keajaibannya. Selanjutnya Nabi Amos berkata kembali di dalam pasal yang kelima, ayatnya yang kelima C, jangan menyeberang ke Berseba. Apa arti Berseba, Bapak Ibu Saudara? Berseba artinya sumber air kelimpahan.
Berseba pertama dibahas di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-14. Di mana pada waktu itu Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah. Mereka kehausan di padang gurun Berseba. Mereka hampir mati karena kirbat mereka sudah kosong, karena persediaan air mereka sudah tidak ada lagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara dicatat bahwasanya Hagar yang juga disebut Siti Hajar meninggalkan anaknya Ismail karena dia tidak tahan melihat anak itu menangis. Tetapi diceritakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah mendengar teriakan seruan daripada Hagar, sehingga ia melakukan satu keajaiban. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-19, maka mata Hagar melihat sebuah sumur, itulah sumur Berseba, dan akhirnya mereka minum dari sana. Akhirnya mereka bisa memuaskan rasa haus mereka. Artinya bahwa Berseba adalah sumber air, sebagaimana gereja yang adalah sumber air kehidupan, tempat firman Tuhan diberitakan. Tetapi Nabi Amos berkata, janganlah menyeberang ke Berseba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah maksud larangan dari Nabi Amos tersebut? Yang pertama, tiada guna kita pergi ke gereja jika perbuatan kita tetap jahat. Amos pasal 4 ayat yang ke-4a. Bahwa seharusnya, bahwa idealnya orang yang senantiasa berbakti beribadah, hidupnya harus mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Bahwa banyak orang yang hadir di gereja, tetapi perkataan, pikiran, perbuatan tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa Amos melarang ke gereja, atau apa maksud larangan Nabi Amos tersebut? Tidak ada gunanya memberikan persembahan jika hati tetap jahat. Amos pasal yang keempat ayat 4b sampai 5. Sehingga Tuhan Yesus juga berpesan Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-24. Jikalau engkau ingin memberi persembahan, tetapi engkau menyimpan sesuatu di dalam hatimu tentang saudaramu, maka pergilah terlebih dahulu berdamai dengan saudaramu tersebut. Tinggalkanlah persembahanmu itu, berdamailah, sehingga hatimu menjadi damai sejahtera, dan datanglah kembali untuk memberikan persembahan. Yang berikutnya, apa maksud larangan Nabi Amos tersebut? Bahwa di gereja sering sekali nama manusia lebih ditinggikan dari nama Tuhan. Amos pasal 7 ayatnya yang ke-13. Ada seorang Raja Amazia, menganggap dirinya lah Tuhan yang kudus. Dialah penguasa di Betel yang harus dihormati. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita juga melihat bahwa di gereja sering sekali yang dipermuliakan, sering sekali yang diagungkan, sering sekali yang ditinggikan bukan lagi nama Tuhan, tetapi nama manusia. Itulah mengapa Nabi Amos berkata, jangan pergi ke Betel, jangan menyeberang ke Berseba, jangan pergi ke Gilgal. Yang keempat, apa maksud larangan Nabi Amos tersebut? Bahwa gereja sering dijadikan sebagai ladang untuk mencari makan. Amos pasal 7 ayat yang ke-12. Baik sebagai hamba Tuhan maupun jemaat sering sekali menjadikan gereja sebagai ladang untuk mengumpulkan pundi-pundi. Bapak Ibu Saudara, demikianlah mengapa akhirnya seorang nabi, yaitu Nabi Amos, yang dia sendiri tidak mau dipanggil sebagai seorang nabi, dia melarang umat Tuhan pergi ke Gilgal, dia melarang umat Tuhan pergi ke Betel, dia melarang umat Tuhan menyeberang ke Berseba karena hal-hal yang sudah kita sebutkan di atas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguhkah Nabi Amos melarang umat Tuhan pergi ke gereja? Ini menjadi satu pertanyaan. Sungguhkah Nabi Amos melarang umat Tuhan pergi ke gereja? No, Nabi Amos tidak melarang umat Tuhan pergi ke gereja. Hanya saja Nabi Amos ingin agar umat Tuhan tahu untuk apa ia mencari Tuhan. Untuk apa mencari Tuhan? Nabi Amos menyampaikan dua pesan.
Yang pertama, mencari Tuhan untuk hidup. Pasal 5 ayat 4b dan ayat 5a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, memakai helm bukan menghindari razia, ingat, tetapi untuk keselamatan jiwa. Ke gereja bukan sekedar kewajiban orang Kristen, tetapi untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang pertama. Yang kedua, mencari Tuhan untuk ketentraman yang sejati, bukan ketentraman yang palsu. Amos pasal 6 ayat yang pertama. Bergereja bukan sekedar status agar kelihatan sebagai orang yang religius atau beragama, tetapi untuk beroleh ketentraman, untuk beroleh kedamaian yang sejati. Bahwa banyak orang beragama, tetapi sedikit sekali orang yang bertuhan dengan sungguh-sungguh, terlebih beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak benar kalau Nabi Amos melarang umat Tuhan pergi untuk berbakti beribadah ke gereja, tetapi dia hanya ingin menekankan supaya orang-orang percaya, umat Tuhan, tahu apa tujuan dia mencari Tuhan. Akhirnya kita sampai pada satu penutup. Mencari Tuhan tidak harus ke gereja, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja, sebab Tuhan ada di mana-mana. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ia akan hadir di gereja, ia akan hadir di bait Allah pada waktunya, sebab ia tahu kapan waktu bertemu Tuhan di rumahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.